Shalom, Horas. Selamat pagi, sahabat GKPS TV. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, ya Bapa, dan biarlah Tuhan menuntun kami dalam menjalani hari ini lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama. Biarlah Tuhan yang berkarya sehingga kami boleh menjalankannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur. Mazmur 107, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan yang tertulis di sana. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema pemberitaan firman bagi kita pagi hari ini adalah biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Saudara-saudara, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita dasar bagi umat untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan kehidupan bersyukur itu adalah suatu keniscayaan. Dasar dan alasannya adalah tadi, yaitu karena kasih karunia Tuhan yang demikian besar sudah tercurah dalam hidup kita. Demikianlah kehidupan umat Tuhan mestinya dipenuhi oleh ungkapan syukur, oleh karena sudah terlebih dahulu menerima perbuatan-perbuatan Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Bahkan sesungguhnya kata biarlah di sini atau biarlah di sini selain berarti suatu undangan atau panggilan untuk bersyukur, tetapi terlebih lagi adalah suatu keharusan. Oleh karena hidup kita sendiri adalah anugerah Tuhan, dan seluruh pemeliharaannya juga adalah kasih karunia-Nya kepada kita. Dan bila dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya, hanyalah menunjuk kepada ketidakpantasannya hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan dan di hadapan sesama yang kita lakukan. Namun sebagaimana kesaksian pemazmur, lewat kasih karunia Tuhan, Allah bertindak untuk mendatangkan keselamatan terhadap umat yang dikasihinya. Karena itu, dalam konteks ini, kasih karunia berarti tindakan penebusan Allah atas dosa-dosa kita, atau dapat kita katakan jalan pengampunan atas dosa-dosa kita. Allah membayar harga dari dampak perbuatan jahat manusia, sehingga mereka tidak lagi mendapatkan hukuman, melainkan pengampunan atas dosa mereka. Dan semua ini menunjukkan sungguh betapa besar kasih Allah akan kita manusia ciptaannya. Karena itu lewat firman ini juga menjelaskan kepada kita, selain dasar bersyukur seperti yang diucapkan tadi, juga bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, yang pertama tentu kita tidak mungkin bersyukur kepada Tuhan tanpa meyakini bahwa segala yang baik yang kita terima daripadanya hanya karena kasih karunia-Nya, dan bukan karena balasan atau jasa atas kebaikan-kebaikan kita. Sebab bila kita memandang sebagai imbalan, maka hal itu menjadi hak kita dan bukan lagi berdasar kasih karunia Tuhan. Yang kedua, dalam keyakinan itu, bersyukur akan menjadikan kita berendah hati di hadapan Tuhan dan mengakui hanya karena kemurahan-Nya kita layak diterima di hadapan-Nya.
Sebab sesungguhnya lah, bila melihat dari apa yang sudah kita lakukan, baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita semua adalah orang yang berdosa. Dan jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Karena itulah, oleh kasih karunia itu, kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Roma 3 ayat 24. Demikianlah saudara-saudara, minggu-minggu kita sekarang ini juga disebut dengan Minggu Prapaskah, di mana kita semua diajak merenungkan sengsara Tuhan menuju kepada penyalibannya. Dan dari perenungan itu kita bisa semakin menghayati betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus dalam menebus dosa-dosa kita. Satu bayaran harga nyawa bagi pengampunan kita. Dan bila kita merenungkannya, tentu semua ini akan memimpin kita untuk bertekuk lutut di kaki salibnya, merendahkan diri sembari bersyukur dan mengangkat puji dan sembah bagi kebesaran namanya. Kita semakin menyadari betapa hidup dan tanpa Dia yang rela mati untuk kita hanya akan berujung kebinasaan. Namun oleh darahnya yang tercurah di salib menyebabkan kita layak menerima hidup yang kekal. Karena itu, biarlah hari ini dan seterusnya lewat firman ini menggerakkan hati dan pikiran kita untuk bersyukur dan mengangkat puji bagi namanya di sepanjang hidup kita. Oleh karena kita yang percaya kepadanya adalah orang-orang yang sudah ditebus dan dikumpulkannya untuk menerima kasih karunia keselamatan, hidup kekal bersama Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu meneguhkan kami dalam menjalani kehidupan. Biarlah oleh kasih karunia-Mu kami senantiasa bersyukur dan menyembah, memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. GKPS TV